Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati gembira adalah obat yang paling mujarab. Atas nama Yayasan Kemajuan Bangsa dan juga Pemuda Komite Independen Batak atau Pemuda KIB, mengucapkan kepada saudara-saudaraku semua selamat merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan selamat menyambut tahun baru. Semoga kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sepanjang masa. Jadi pagi hari ini saya ingin membahas tentang ajaran inti daripada Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang membuat keyakinan kita semua, pengikutnya dan termasuk saya, sangat yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Karena apa? Hanya Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengajari inti, yaitu ajaran inti, yaitu kasih. Kasihi sesamamu manusia, kasihi musuhmu, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Di luar daripada ajaran itu, saya bisa yakini bahwa Tuhan pencipta langit, bumi dan langit ini tidak akan pernah mengajari, memerintahkan ciptaannya manusia untuk membenci. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan pernah mengajari ciptaannya manusia untuk saling membunuh. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan pernah mengajari ciptaannya manusia untuk bermusuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan pernah mengajari manusia ciptanya untuk iri hati, dengki, dan berbuat jahat kepada sesama manusia. Artinya, sudah bisa saya pastikan bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi ini untuk menebus dosa manusia dan untuk menyampaikan kabar sukacita dan ajaran Tuhan itu sendiri, yaitu kasih. Siapa-siapa yang mengatakan dia pengikut Yesus Kristus tapi tidak melaksanakan ataupun tidak mengayomin ajarannya intinya yaitu kasih, maka bisa saya pastikan mereka tidak memiliki Yesus Kristus itu sendiri. Jadi bagi kita semua yang menyatakan, mengklaim dirinya bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus, maka haruslah kita tempatkan ajaran kasih di atas segalanya. Haruslah kita tempatkan ajaran kasih di atas aturan-aturan gereja. Ajaran kasih harus di atas aturan-aturan pemerintah di dunia ini. Ajaran kasih harus di atas aturan-aturan segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Karena manusia itu sendiri bila menciptakan suatu aturan, lebih banyak, lebih condong untuk menguntungkan dirinya sendiri. Begitu juga dalam bernegara. Negara banyak melakukan membuat aturan-aturan, pastilah lebih condong untuk kepentingan negara itu sendiri. Tetapi bicara tentang Tuhan pencipta langit dan bumi, dia tidak mau membuat aturan yang lebih condong kepada dirinya. Makanya terciptalah ajaran Tuhan itu sendiri, yaitu kasih. Bayangkan kasih mengasihi musuh kita. Secara akal sehat manusia tidak akan mau mengasihi musuhnya. Tapi itulah manusia. Sementara Tuhan mengajarin kita mengasihi musuh kita. Artinya bahwa Tuhanlah yang paling tinggi di seluruh jagat raya ini. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Makanya Tuhan mengajarin kita yaitu kasih. Kasihi sesamamu manusia. Bukan kita hanya mengasihi sesama kulit putih, atau bukan kita mengasihi sesama kulit hitam, atau bukan kita mengasihi sesama sekte dengan kita, bukan kita mengasihi sesama yang satu aliran dengan kita. Salah. Jadi apabila ada pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin gereja, ataupun pemimpin aliran yang lain yang mengklaim dirinya lebih suci, ya, yang mengklaim dirinya lebih benar
dan yang mengklaim dirinya bahwa ajaran dialah yang paling benar, maka bisa saya pastikan itu adalah ajaran manusia itu sendiri. Karena sifat manusia pada umumnya, pada dasarnya membuat suatu aturan untuk kepentingan pribadinya, keluarganya, ataupun golongannya. Bahkan negara sendiri pun kalau membuat aturan pasti lebih mementingkan negaranya. Ya, jadi di sini saya sampaikan bahwa kita pengikut Yesus Kristus haruslah bangga terhadap ajaran Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu sendiri pasti mengajarin sesuatu yang paling tinggi dari seluruh ajaran yang ada di muka bumi ini. Dan kemungkinan kecil tidak banyak para pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin negara, dan pemimpin-pemimpin lainnya yang mampu 100% untuk menerapkan ajaran kasih tersebut. Karena apa? Karena mereka adalah manusia. Sementara Tuhan mengajarin yang paling tinggi. Dan untuk itu, kalaupun kita tidak bisa 100% mengikuti ajaran kasih, minimal kita harus mencapai di angka 80 ke 90%. Saya ulangi sekali lagi, apabila kita manusia tidak mampu menerapkan ajaran kasih, ajaran dari Tuhan itu sendiri sampai dengan 100%, tapi setidaknya kita harus menerapkan ajaran kasih itu mencapai angka 80 ke 90%. Kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Barang yang tiga ini menjadi sangat-sangat mahal zaman sekarang ini, khususnya di Indonesia, dan lebih khususnya di antara kita sesama agama Kristen, dan lebih khususnya lagi sesama keluarga kita. Saya banyak melihat ajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu dikesampingkan banyak oleh keluarga, dikesampingkan oleh banyak kelompok, dikesampingkan oleh banyak gereja, dikesampingkan oleh negara. Salah satu contoh misalkan di dalam keluarga, ketika orang tuanya meninggal, bapak ibunya meninggal, maka orang tuanya ini meninggalkan harta benda. Banyak di antara abang beradik tersebut tidak memiliki kasih, sehingga mereka berkelahi untuk merebutkan sesuatu yang bukan hasil keringat dia. Dan akhirnya mereka membawa perkara harta warisan ini ke pengadilan. Bicara tentang pengadilan, pengadilan itu adalah produk duniawi. Pengadilan itu adalah produk suatu negara. Jadi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pasti akan melukai salah satu orang tersebut. Bayangkan di dalam keluarga banyak terjadi seperti itu. Padahal mereka mengaku bahwa pengikut Yesus Kristus. Setiap minggu mereka pergi ke gereja. Setiap minggu mereka ikut kebaktian. Dan selalu memuja Yesus. Tetapi ketika bicara kepentingan harta warisan, mereka tidak saling mengamalkan ajaran Yesus Kristus. Begitu juga dalam suatu gereja, pimpinan gereja, pendeta, ataupun gembala sidang. Boleh kita lihat apabila ada suatu jemaat yang miskin, yang tidak mampu, ya, jarang sekali ditolong, ya. Tapi apabila ada jemaat yang memiliki harta yang banyak, mau hartanya itu dari hasil korupsi, mau hartanya itu dari kejahatan, mereka sering dipuja-puja oleh para pimpinan dan gembala sidang. Dan untuk itulah Yesus turun ke bumi ini untuk mengajarkan bahwa kasih di atas segalanya. Tapi banyak kita lihat para pemimpin gereja, pemimpin agama membuat aturan yang mementingkan kelompoknya, dirinya, ataupun gerejanya sendiri. Dan yang fatalnya lagi sekarang ini kita hadapin adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatakan bahwa ideologi negara ini adalah Pancasila. Ada 5 sila. 5 sila ini sebenarnya hasil daripada kasih. Jadi kalau seandainya 5 sila ini dilaksanakan oleh baik oleh negara ini, maka kasih berkat akan melimpah ke Indonesia. Tapi sayangnya kita lihat, hanya untuk mendirikan suatu gereja, negara tidak bisa menjamin gereja itu didirikan. Dan banyak ketidakadilan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya sendiri, khususnya rakyat yang minoritas di Indonesia ini. Untuk itu, maka kita harus saling mengingatkan pemimpin negara ini bahwa negara harus
tunduk kepada aturan daripada Pancasila. Salam sehat dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa Trinop Sianturi. Mereka